Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Karena itu sangat penting untuk kita harus sering mendengarkan firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali ada dan boleh membaca, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi landasan patokan hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita Tuhan adalah gembalaku. Lalu pertanyaannya bagi kita hari ini adalah siapa yang menjadi gembala kita? Berdasarkan kebenaran firman Allah hari ini, biarlah kita mau berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Seperti sang pemazmur secara khusus Raja Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya mau berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Yesus Kristus adalah gembalaku yang baik. Itu berarti bahwa kita tidak boleh menjadikan diri kita sebagai gembala kita. Kita tidak boleh menjadikan kedudukan kita, pangkat kita, jabatan kita sebagai gembala kita. Kita tidak boleh menjadikan harta kekayaan itu sebagai gembala kita. Tetapi mari kita sepakat dan berkomitmen untuk kita hanya menjadikan Tuhan saja di dalam Yesus Kristus yang adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti Raja Daud, kalau Tuhan adalah gembala kita, saya percaya Tuhan itu sangat bertanggung jawab untuk kita domba-dombanya. Gembala yang baik pasti tidak akan membiarkan domba dalam keadaan lapar ataupun kehausan. Domba yang baik akan membaringkan Gembala yang baik akan membaringkan domba di padang yang berumput hijau. Gembala yang baik akan membimbing domba ke air yang tenang. Dan gembala yang baik akan menyegarkan jiwa dan menuntun domba di jalan yang benar oleh karena namanya. Itulah tugas tanggung jawab sebagai seorang gembala. Lalu pertanyaannya adalah, apa akibatnya bagi saudara dan saya? Apa dampaknya bagi saudara dan saya kalau Tuhan adalah gembala kita? Kalau Yesus Kristus adalah gembala kita, akibatnya bagi kita itu seperti apa? Setidaknya ada 3. Yang pertama dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Akibatnya kalau Tuhan adalah gembala kita, maka yang pertama kita tidak takut bahaya. Kenapa kita tidak takut bahaya? Bukan karena kita orang hebat. Bukan karena kita punya perlindungan yang spesial khusus. Kita punya jimat-jimat, punya pakatan-pakatan. Tapi kita tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab gembala yang baik bertanggung jawab untuk keselamatan domba. Dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun juga, gembala lah yang bertanggung jawab untuk keselamatan domba. Jadi kalau Tuhan adalah gembala kita, maka hal yang pertama yang dituntut dari kita sebagai akibat dampaknya adalah kita tidak perlu takut menghadapi bahaya apapun juga. Kita setiap saat detik ada dalam ancaman apapun juga. Ancaman bahaya, ancaman bencana, ancaman penyakit, ancaman apapun juga. Tapi sebagai orang percaya yang menjadikan Kristus, yang menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, kita tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Karena kita percaya sang gembala yang baik
bertanggung jawab menjaga kita, melindungi kita sebagai domba-domba dari segala bahaya apapun. Yang kedua, apa akibat kalau Tuhan adalah gembala kita? Ayat 5-6a. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, akibatnya yang kedua adalah hidup kita penuh berkat. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan segala kebutuhan hidup kita, karena namanya gembala yang baik. Bertanggung jawab untuk memberi makan kepada domba-domba, bertanggung jawab untuk kebutuhan jasmani dari domba-domba. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari sang gembala. Karena itu betapa bersyukurnya kita, betapa bahagianya kita kalau kita menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala kita. Karena saya percaya Dia adalah gembala yang baik, yang bertanggung jawab untuk saudara dan saya, sehingga hidup kita penuh berkat. Dia akan membimbing kita ke rumput yang hijau. Ia akan membimbing aku ke air yang tenang menyegarkan jiwaku. Itu menunjuk suatu kehidupan yang penuh berkat sebagai jaminan dari sang gembala kepada domba-domba. Bahkan Dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, karena kita punya gembala yang baik, namanya Yesus Kristus. Karena itu mari kita belajar sebagai umat untuk kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan saja, Yesus Kristus saja sebagai gembala kita. Karena Dia sangat bertanggung jawab untuk hidup kita, termasuk segala kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Hidup kita akan penuh berkat. Yang ketiga, dalam ayat 6 bagian terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena Raja Daud menyadari bahwa dia menjadikan Tuhan sebagai gembala, dan sebagai gembala dia bertanggung jawab melindungi Daud dari sebagai gembala sampai menjadi raja. Makanya dia mempunyai suatu komitmen, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Yang ketiga, akibat kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita harus punya komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini suatu komitmen dari Raja Daud bahwa dia mau setia beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik, yang sudah memimpin dia, menolong dia, melindungi dia, memberkati dia, sampai dia bisa menjadi seorang raja. Karena itu dia punya komitmen untuk setia beribadah. Ini juga harus menjadi komitmen kita ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala. Maka kita harus punya komitmen. Dan komitmennya adalah aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Itu suatu komitmen yang harus saudara dan saya ambil, karena Tuhan adalah gembalaku. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami Tuhan adalah gembalaku. Akibat kami menjadikan Tuhan adalah gembala, kami tidak takut menghadapi bahaya. Hidup kami penuh berkat, dan kami ada komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang, berkat kesehatan Tuhan berikan. Secara khusus umat-Mu yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.